sejak muncul brokoli atau di fase parot sampai matang buahnya. Perlakuan apa saja yang kita lakukan agar bunga ini berhasil menjadi buah? Oke, kita akan bahas yang pertama. Di fase seperti ini sebisa mungkin menghindari penggunaan fungisida dan insektisida dengan dosis pengobatan. Artinya, bunga anggur ini jika terkena fungi dan insek dengan takaran atau dengan dosis pengobatan, banyak bunga yang gosong. Lalu bagaimana jika di kondisi ketinggian tertentu dengan kelembapan yang cukup tinggi, tanaman sering terserang jamur? Bolehkah bunga anggur ini diaplikasikan fungisida dan insektisida? Boleh, dengan dosis yang sangat rendah. Bukan dosis pengobatan ya. Kita menggunakan biasanya misalkan 1 mili, maka hanya menggunakan setengahnya. Jika 1 mili itu dosis pencegahan dan pengobatan 2 mili, kita hanya menggunakan setengah dari dosis pencegahan. Sangat tipis dan sangat sedikit, fungsinya adalah untuk mencegah spora jamur tumbuh. Karena kalau dosisnya terlalu tinggi, bunga anggur ini nanti akan gosong dan mengganggu polinasi. Itu. Jadi di fase ini kita sebisa mungkin menghindari penggunaan fungi dan insek. Jika terpaksa harus menggunakan fungi dan insek untuk mencegah jamur yang menyerang daun dan bunga anggur, kita menggunakan dosis yang sangat rendah, itu aman. Tetapi di saya sendiri tidak aplikasikan fungi dan insek di fase ini, sambil menunggu sampai selesai polinasi. Jadi di fase ini penyiraman kita lakukan 2 hari sekali. Ini pohonnya di sini. Ini kita bahas, ada yang di tanah langsung, ada juga yang kita tanam di dalam pot. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi agar bunga anggur ini sukses menjadi buah, yang pertama, hindari penggunaan fungi dan insek dengan dosis pengobatan. Jika tidak terkena jamur, tidak usah diaplikasikan fungi dan insek. Penyiraman dilakukan secukupnya saja, jangan terlalu banyak air. Dan daun-daun yang menutupi bunga kita buang. Nah, seperti ini. Lalu pemupukan. Pemupukan kita di fase ini menghentikan pemupukan kimia. Sama sekali saya tidak menggunakan pupuk kimia atau mengaplikasikan pupuk kimia. Kapan pupuk kimia kembali kita aplikasikan? Pada saat pasca penyerbukan dan terbentuk beri anggur yang kecil atau beri set. Di situ kita mulai memasukkan pupuk kembali. Pupuk apa yang digunakan? NPK. Di fase ini pupuknya hanya POC ya. Jadi kita menghentikan seluruh penggunaan pupuk kimia. Dan pupuk yang kita gunakan hanya POC saja seminggu sekali. Pupuk kimia kita masukkan kembali setelah beri set. Karena jika kita mengaplikasikan pupuk kimia di fase seperti ini, jika dosisnya tidak tepat, maka akan mengganggu proses polinasi atau penyerbukan, bahkan menyebabkan bunga anggur ini gosong dan rontok. Tidak dipupuk, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena tanaman ini sedang menggunakan, jadi sekali lagi, pupuk yang kita gunakan hanya POC ya, sampai menunggu beri set atau terbentuk beri anggur yang kecil. Baru pupuk kimia bisa kita aplikasikan kembali. Seperti itu. Jadi yang pertama, menghindari penggunaan fungi dan insek di fase ini. Kalaupun terpaksa menggunakan dosis yang sangat rendah untuk mencegah jamur,
Tetapi di saya tidak pernah aplikasikan fungi dan insek di fase bunga belum mekar. Kedua, mengatur penyiraman. Jangan terlalu banyak air, nanti pucuknya menjadi gosong. Juga jangan aplikasikan pupuk kimia karena nanti akan mengganggu polinasi dan menyebabkan bunga rontok pada dosis yang tidak tepat. Itu. Kemudian berikutnya adalah kita membuang sulur yang ada di sini, kita buang. Membuang tunas air yang ada di ketiak-ketiak daun sebelum buah ini. Lalu kita harus mengontrolnya agar tidak ada hama. Biasanya ada kutu kebul yang mulai bersarang di sekitar bunga anggur ini. Jadi ini penting agar menghasilkan buah anggur yang bisa berhasil kita panen dengan kualitas yang baik dan terhindar dari jamur dan hama. Nah, ini varian Heliodor. Ini pun sama, kita tes. Polinasi atau setelah selesai penyerbukan. Inilah yang kita sebut berry set, terbentuk beri anggur yang kecil-kecil. Nih, seperti ini. Ini sudah waktunya kita aplikasikan fungi dan insek dosis pencegahan untuk mencegah spora jamur tumbuh dan menghindari serangan hama. Varian Goswi. Pada saat seperti ini kita harus membuang kelopak bunga ini seperti ini, kita sentil. Nah nih, ini udah jatuh nih kelopak bunganya. Nih, inilah hasil penyerbukannya. Jadi dengan tidak kita aplikasikan fungi dan insek serta pupuk kimia, seluruh bunga anggur ini berhasil polinasi dengan baik atau penyerbukan dengan baik dan terbentuk beri anggur yang kecil. Seperti ini. Ini selesai penyerbukan. Di fase ini kita baru memasukkan kembali NPK seimbang untuk membantu pengisian buah yang baru terbentuk ini. Lalu pupuk yang kita spraykan adalah pupuk kalsium untuk mencegah beri anggur pecah serta menguatkan buah beri-beri anggur ini yang baru selesai penyerbukan ini. Jadi aplikasi pupuk kalsium kita berikan 3 kali saat selesai penyerbukan seperti ini dan 30 HSP hari setelah pangkas serta menjelang verizon supaya beri anggur tidak pecah. Nih ya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya kemarin bagaimana cara merawat bunga anggur agar sukses menjadi buah. Jadi di fase brokoli seperti ini sebelum bunga mekar kita tidak pernah melakukan pemupukan sama sekali kecuali POC ya. Ini pun jadi itu yang selesai penyerbukan dan ini yang sudah mulai matang. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Dan bagaimana cara merawat buah anggur supaya berhasil sampai panen. Karena tantangan di fase ini seringkali yang menyebabkan buah anggur pecah. Yang pertama, tidak dilakukan penjarangan. Yang kedua, terserang jamur, terutama jamur yang paling berbahaya buat buah anggur dan paling merusak adalah jamur powdery mildew atau embun tepung. Kemudian kutu kebul yang sering bersembunyi di sela-sela beri anggur. Faktor lain adalah penyiraman yang terlalu berlebih menyebabkan crack berry atau beri pecah untuk khususnya anggur-anggur yang berkulit tipis, dan penyiraman kurang air atau penyiraman yang kurang menyebabkan beri kisut atau berkeriput.
untuk memanjangkan malai, untuk menghindarkan tanaman dari serangan jamur, dan untuk mencegah buah anggur pecah. Apa saja yang kita lakukan? Kita mulai. Pertama-tama, untuk memanjangkan malai. Ini saya menggunakan GA3 merek Mr. G. Kawan-kawan boleh menggunakan merek apa saja, tetapi saya kali ini menggunakan GA3 dengan merek Mr. G. Produknya Rafateh. Bisa dibeli di toko online ya. Saya tidak endorse, tetapi ini yang saya gunakan. Ini ke dalam air 250 ml. Sebanyak 2 tetes setengah, atau kalau 200 ml 2 tetes, karena 200 ml 250 ml sehingga 2 tetes setengah. Seperti ini. Perhatikan. Satu, dua, ini tetesan kecil, 2,5 ya. Setelah itu baru kita aduk supaya tercampur. Ini kita aduk. Di fase parot. Apa itu fase parot? Adalah fase di mana bunga masih belum merenggang. Jadi masih sering kita kenal sebagai brokoli. Lalu aplikasi kedua, 2 hari sebelum bunga mekar. Fungsinya adalah untuk menghilangkan biji, untuk varian-varian anggur yang berkarakter seedless. Meskipun ada beberapa yang berbiji, bijinya ada yang hilang dengan aplikasi GA3 2 hari sebelum bunga mekar. Kemudian 1 minggu setelah bunga mekar atau di fase berry set adalah untuk menambah renggang serta untuk membentuk buah agak lonjong. Jadi GA3 ini bukan untuk membesarkan buah. 1 liter untuk saya isi dengan fungisida dan insektisida guna mencegah serangan jamur dan hama pada klaster buah anggur. Oke. Fungisida yang saya gunakan adalah Ami Startop. Ini ya. Jadi kawan-kawan tidak harus menggunakan ini, tapi inilah yang saya gunakan pada kebun saya. Yang kedua, insektisidanya adalah Abasel, berbahan aktif abamectin. Berapa takaran untuk 1 liter ini? Untuk kita campurkan ke dalam 1 liter ini, fungisidanya 2 tetes, inseknya ini 1 tetes. Kita campurkan. Tetes kecil. Kalau tetesannya terlalu besar cukup 1 saja. Seperti ini. 1, 2. Sangat rendah. Nanti kita bahas. Lalu ini insektisidanya, kita menggunakan Abasel, cuma 1 tetes. Oke, dah, seperti itu. Kita tutup kembali. Kita kocok. Jadi kita udah siapkan GA3 dan fungi serta insek. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita siapkan lagi air 1 liter. Kita akan isi dengan kalsium. Untuk 1 liter air, kita hanya menggunakan 1/4 sendok. Sendok makan. Ini ya. 1/4 sendok makan. Kita akan masukkan ke dalam botol ini, botol alat spray.
Bentar, ini agak sulit. Merauke Kalnit kalsiumnya dengan grade fertilizer 15,5 nitrat 26% kalsium. Kawan-kawan boleh menggunakan merek yang lain, tapi inilah yang saya gunakan. Saya akan bahas fungsinya. Oke. Fungi dan insek. Ini adalah untuk mencegah serangan jamur pada buah anggur. Karena jika dari kecil terserang embun tepung, terutama jamur embun tepung, maka dapat dipastikan buah yang pertama pecah. Kenapa pecah? Karena dengan terkenanya beri anggur oleh powdery mildew menyebabkan kulit beri anggur tidak elastis. Sehingga ketika terus mengisi, kulitnya tidak elastis, maka tekanan dari dalam membuat kulit pecah. Itu. Jadi fungsinya adalah untuk mencegah serangan jamur dan hama. Jamur yang sering menyerang adalah jamur embun tepung pada buah anggur. Hama yang sering menyerang trip yang pertama, yang kedua kutu kebul. Dan ini isinya adalah fungisida dan insektisida seperti yang tadi saya sampaikan. Oke. Lalu ini kalsium. Kalsium adalah untuk mempertebal dinding sel, juga untuk mempertebal kulit buah anggur sehingga tidak mudah pecah. Serta menguatkan beri dari kerontokan. Jadi buah anggur menjadi lebih kuat, yang pertama. Yang kedua, tidak mudah pecah. Yang ketiga, tampilannya lebih menarik. Pada akhirnya, daya simpannya lebih lama dengan pengaplikasian kalsium setelah dipanen. Kita akan aplikasikan GA3, fungi dan insek, lalu kalsium. Oke. Pada saat bunga fase parot seperti ini. Ini aplikasi GA3 pertama kali. Nah, setelah ini dia akan merenggang seperti ini. Nah, ini. Jadi aplikasi pertamanya adalah pada fase seperti ini. Kita akan aplikasikan GA3. Sebentar. Karena saya ambil gambar sendiri agak sulit memang. Ini seperti ini. Ini larutan air sumur ya. Jangan air pump, nanti mengandung kaporit. Seperti ini. Kita hitung 1 2 3 4 5. Kita lepaskan. Nah, seperti ini. Lalu kita sentil seperti ini. Supaya air tidak terlalu menempel di sini, nanti justru menyebabkan bunga rontok. Nah, seperti ini atau gosong. Nah, aplikasinya pagi hari. Inilah fase pertama bunga anggur diaplikasikan GA3. Di fase kedua, kita akan aplikasikan GA3 untuk di fase kedua setelah bunga mekar. Nih, seperti ini. Kita masukkan GA3 seperti ini. Ini fase kedua. Dari set ya. Oke. Seperti itu. Biasa kita sentil biar airnya tidak menempel. Di fase ketiga, di fase seperti ini. Nah, ini untuk melonjongkan buah. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini yang pakai GA3. Lihat bentuk berinya. Varian Jupiter menjadi lonjong. Oke. Jadi jelas ya. Untuk pengaplikasian GA3 dosis 1, 2, dan 3. Kita akan aplikasikan kalsium. Ulangi. Yang kedua kita aplikasikan fungisida dan insektisida dulu. Seperti ini. Nah, di fase seperti ini kita sudah mulai pertama kali aplikasikan fungi dan insek. Spray.
seperti ini. Usahakan pada saat pengaplikasian fungisida ini kita memperhatikan arah angin, karena ini racun ya. Dan yang kedua, kita menggunakan masker. Dan jika tersisa, jangan dibuang di saluran air karena dapat mencemari lingkungan. Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nih, ini aplikasi fungi dan insek. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di daerah dengan kelembapan tinggi, di fase seperti ini, takut jika bunganya terserang jamur embun tepung atau seperti ini varian Cherny Crystal, kita juga bisa aplikasikan fungi karena ini dosisnya dosis pencegahan sangat rendah seperti ini, aman. Kalau menggunakan dosis pengobatan, saya dapat pastikan rontok dan gosong. Jadi ini dosis rendah untuk pencegahan saja. Jadi supaya beri anggur nanti hasilnya mulus, tidak terserang jamur dan hama. Ini varian Heliodor. Ini pun sama, pupuk kalsiumnya. Oke. Kapan saatnya aplikasi pupuk kalsium? Nah, ini seperti ini. Ini pasca penyerbukan atau periset, kita aplikasikan fungisida seperti ini. Nih. Aman ini, supaya tidak terserang jamur dan hama. Oke. Lalu aplikasi kalsium. Nah, ini varian Angelica. Kita spray ke buah-buahnya. Fungsinya untuk mempertebal kulit buah ini. Serta meningkatkan kualitas buah dan daya simpan pada saat nanti buahnya kita panen. Pengaplikasian seperti ini kita lakukan seluruhnya pagi hari, sebelum jam 10, supaya tidak menambah atau menimbulkan kelembapan. Nah, nih, aplikasi kalsium kita berikan sebanyak 3 kali, di fase seperti ini, atau setelah periset ini, dan nanti menjelang Verizon. Ini varian Angelica. Seperti ini. Aplikasi ketiga, pada saat menjelang Verizon. Nah, ini sebelum Verizon. Inilah aplikasi ketiganya untuk